Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Sarah Fadia hadir. Hari ini Gita hadir. Alhamdulillah, hari ini kita lengkap, jumlah siswanya ada 20 orang. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari materi ciri-ciri dari historiografi modern. Adakah dari anak-anak yang ingin bertanya terkait materi kita minggu lalu? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Masih adakah yang ingat tidak kita akan membahas apa hari ini? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis manusia purba dan manusia modern. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar anak-anak dapat mengidentifikasi jenis dan ciri-ciri manusia purba dan manusia modern. Serta pembelajaran ini bermanfaat agar kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan yang ada sebelum zaman sekarang dan dapat mengetahui daerah-daerah mana saja atau negara-negara mana saja yang menjadi tempat asal-usul manusia purba. Untuk mencapai manfaat dari pembelajaran, kita harus mematuhi kompetensi dasar dari pembelajaran ini, yaitu dengan menganalisis jenis dan ciri-ciri manusia purba dan manusia modern. Sebelum Ibu memberikan pemaparan materi, silakan kalian membaca modul yang sudah Ibu bagikan di classroom ya. Baca halaman 4 sampai 15. Atau kalian boleh juga membaca materi dari sumber lain. Ibu beri waktu selama 10 menit. Oke, sudah 10 menit, silakan ditutup modulnya. Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silakan kalian simak dan jangan lupa catat poin-poin penting. Halo seluruh siswa sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai manusia purba yang ada di Afrika. Anak-anak sekalian, menurut teori Out of Africa menyatakan bahwa manusia modern atau kita yang berkembang saat ini berasal dari Afrika. Seperti kita ketahui bahwa Afrika telah dihuni berbagai macam spesies manusia purba sejak 3 juta tahun yang lalu. Tahun 60.000 hingga 50.000 sebelum Masehi, diketahui bahwa manusia purba telah melakukan pergerakan dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan. Sebelum akhirnya di tahun 50.000 hingga 45.000 sebelum Masehi mulai menyebar luas ke Arab, India, dan Indonesia. Dari sini mereka kemudian mencapai Australia, Jepang, Cina, Alaska, hingga Amerika Utara. Setelah mengetahui persebaran manusia purba di Afrika, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba yang ada di Afrika. Yang pertama, yaitu Ardipithecus ramidus. Ardipithecus ramidus ini diperkirakan telah hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh Dr. Yohanes di Utopia, Afrika Timur pada tahun 1994. Memiliki volume otak sekitar 300 sampai 350 cc, memiliki gigi taring dan otot kakinya yang lebih kuat dan lebih besar daripada kera. Ardipithecus ramidus ini lebih mirip dengan simpanse. Dengan berat badan itu rata-rata sekitar 50 kg, tingginya 120 cm, rahangnya yang menonjol. Fosilnya ditemukan di antara tumpukan fosil-fosil hewan, yang artinya mereka hidup di sebuah hutan dan telah makan makanan pokok yaitu daun, mamalia kecil, serta buah-buahan. Yang kedua yaitu Australopithecus africanus. Australopithecus africanus ini hidup sekitar 3 sampai 2,4 juta tahun yang lalu. Pada 1924, anak-anak di daerah
Taung, Afrika Selatan menemukan fosil tersebut. Kemudian, Prof. Raymond Drutt menelitinya dan menamai spesies ini menjadi Australopithecus africanus yang berarti kera selatan Afrika. Butuh 20 tahun bagi para peneliti untuk meyakinkan diri bahwa Australopithecus africanus ini termasuk dalam kategori manusia karena bentuk fisiknya lebih mirip dari kera. Memiliki tinggi sekitar 1,5 meter, volume otaknya 450 sampai 600 cc, memiliki tubuh yang ramping, bentuk kaki yang sudah menunjukkan mampu berjalan tegak. Australopithecus africanus jantan lebih besar dalam ukuran tubuh dari Australopithecus betina. Dan yang ketiga yaitu Homo rhodesiensis. Homo rhodesiensis ditemukan di sebuah tambang biji besi Zambia, Afrika Timur pada tahun 1921. Diperkirakan pertama kali muncul sekitar 400.000 sampai 125.000 tahun yang lalu. Setelah tengkorak itu ditemukan, perusahaan pengembangan Rhodesia Broken Hill kemudian menyumbangkannya ke Museum Sejarah Alam di London. Ketika fosil-fosil itu tiba di London, mereka diperiksa oleh para ahli paleontologi. Kemudian Arthur Smith Woodward menyatakan bahwa mereka termasuk spesies manusia baru yang ia beri nama kemudian Homo rhodesiensis. Ciri-ciri fisiknya antara lain memiliki bagian punggung yang lebih besar dan wajah yang lebar. Hidungnya besar, keningnya menonjol, dan tonjolan di bagian belakang tengkorak. Selain itu, mereka sudah berjalan tegak. Itulah 3 manusia purba yang berasal dari Afrika. Silakan Ananda sekalian analisis dan kaji bersama kelompok Ananda ya. Jangan lupa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Itulah anak-anak 3 jenis manusia purba yang pernah hidup di Afrika. Kalian sudah pernah melihat belum kerangka fosil manusia purba? Jadi kalian belum pernah melihat ya. Kita akan melihat secara detail menggunakan tayangan 3D salah satu kerangka tengkorak kepala manusia purba yang pernah ada di Afrika. Yuk kita simak. Oke, anak-anak, kita akan mulai membandingkan 2 jenis manusia purba. Manusia purba yang pertama ini adalah Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis ini kita lihat memiliki wajah yang begitu besar dan tentunya tebal. Hidungnya pun juga besar. Giginya pun kuat karena digunakan untuk mengunyah daging. Dan tulang tengkoraknya pun tebal. Ya anak-anak, fosil yang kedua ini adalah fosil tengkorak dari manusia Homo sapiens. Nah, kita bisa membandingkan dan melihat ya perbedaannya. Manusia Homo sapiens ini mempunyai bentuk muka yang lebih datar dan lebar, tapi masih lebar. Giginya pun lebih kecil atau menyusut. Hidungnya pun juga lebih kecil, tetapi otaknya itu lebih besar karena volume otak manusia Homo sapiens ini sudah berkembang daripada manusia Homo yang lainnya. Oke, setelah kita mengetahui jenis-jenis manusia purba dan manusia modern, serta kita juga sudah membandingkan bersama tengkorak manusia purba dengan tengkorak Homo sapiens yang termasuk dalam manusia modern. Adakah dari Ananda yang ingin bertanya? Ya, silakan Ananda kita disampaikan pertanyaannya. Saya izin bertanya, Ibu. Mengapa Homo sapiens dikategorikan sebagai manusia modern, Ibu? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Adakah dari Ananda yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Iya, silakan Ananda Sarah. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut modul yang sudah saya baca, Homo sapiens itu dikategorikan sebagai manusia modern karena memiliki otak volume yang besar, Bu, dan juga Homo sapiens telah mengenal lokasi pemukiman yang baik. Memang berapa sih volume otak dari Homo sapiens itu, Sarah? Volume otaknya itu bervariasi, Bu, dari populasi yang satu ke populasi lainnya, serta beda antara pria dan wanita. Tapi ukuran rata-rata kira-kira 1.300 cm3, Bu.
Bagus sekali, Sarah. Dan manusia Homo sapiens juga telah memperlihatkan ciri-ciri fisik yang sama dengan manusia modern saat ini. Homo sapiens disebut dengan manusia purba yang paling sempurna karena dua faktor. Yang pertama adalah karena faktor anatomi dan cara berjalan. Yang kedua adalah faktor cara hidup karena Homo sapiens telah menemukan cara hidup yang 100% berbeda dengan manusia purba yang lainnya yang hanya mengandalkan alam, tetapi Homo sapiens ini juga mengandalkan pertanian, yaitu bercocok tanam dan berternak. Apakah Ananda Gita sudah jelas? Sudah sangat jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Masih adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke. Sekarang kita akan bermain game ya. Silahkan dibuka Kahoot-nya. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Oke. Silahkan masukkan PIN ini. 9583405. Wah, Sarah Fadia sudah bergabung. Kita akan menunggu Arini Gita Cahyani untuk bergabung. Wah, sudah bergabung juga. Langsung kita mulai ya. Apakah sudah siap? Soal yang pertama adalah soal pilihan ganda. Australopithecus africanus diteliti oleh siapa? Kalian punya waktu 30 detik untuk memilih. Next ya. Wah, ternyata Sarah Fadia belum benar ya menjawab, dan Arini Gita sudah benar. Selamat kepada Arini Gita. Kita next ke pertanyaan yang kedua. True or false? Ciri-ciri Pithecanthropus mojocertensis meliputi badan tegap, tulang rahang tipis, dan volume otak belum sempurna. Yang biru true, yang merah false. Wah. Next, kita lihat ya. Wah, Arini Gita belum benar dan Sarah Fadia sudah benar. Selamat kepada Sarah Fadia. Kita next ke game yang ketiga. True or false juga. Di Indonesia, Homo erectus ditemukan di Ngandong, Sangiran, dan Trinil yang dipelopori oleh Eugene Dubois. True or false? Wah, ternyata dua-duanya sudah benar. Kita lihat siapa yang berada di podium tertinggi ya, anak-anak. Sarah Fadia, 1406. Wah, udah pasti pemenangnya yaitu Arini Gita Cahyani. Selamat kepada Arini Gita. Berikan aplaus kepada Arini Gita, anak-anak. Game ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian pada materi hari ini. Dan ternyata hasilnya sudah cukup baik. Oke, karena hari ini semua rencana pembelajaran kita sudah tercapai, silahkan Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kalian dapat hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan disampaikan, Gita. Baik, terima kasih, Bu. Manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum adanya tulisan atau manusia praaksara. Teori out of Africa adalah teori yang mendukung pendapat bahwa asal-usul manusia yang sama, yakni di suatu tempat di bumi dan menyebar ke wilayah lain. Dan tempat muasal semua manusia adalah dari Afrika. Manusia purba di dunia digolongkan atas 3 jenis, yaitu Ardipithecus ramidus, Australopithecus, dan Homo. Homo sapiens adalah jenis manusia yang telah memperlihatkan ciri-ciri fisik yang sama dengan manusia modern pada saat ini. Fosil manusia modern antara lain Homo sapiens cro-magnon di Eropa dan Homo wajakensis di Indonesia, Bu.
Bagus, sudah lengkap sekali kesimpulan dari kita. Ibu tambahkan sedikit ya, mengenai perbedaan manusia purba dan manusia modern. Manusia purba ini hidup secara nomaden dalam kelompok-kelompok kecil, sedangkan manusia modern itu sudah hidup menetap dan dalam kelompok-kelompok yang besar. Manusia purba itu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Sedangkan manusia modern ini sudah mampu bercocok tanam, berternak, hingga menciptakan berbagai macam pekerjaan seperti ibu hari ini yang menjadi guru. Jangan lupa kalian isi absen dan kerjakan 2 soal di Google Classroom ya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu berpesan pada kalian bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh yang bisa kalian gunakan untuk mengubah dunia. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Beri aplaus untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semua.